Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 26 Januari 2021. Peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Timotius lahir di Listra dari pasangan berkebudayaan campur, yakni mamanya bernama Eunike yang berbudaya Yahudi dan ayahnya yang berbudaya Yunani. Ketika Paulus datang ke Listra, Timotius, ibunya Eunike, serta neneknya bernama Louis dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Dalam Perjanjian Baru dikisahkan bahwa Timotius mewartakan Injil bersama dengan Rasul Paulus yang menjadi mentornya. Timotius atau Timotheos artinya adalah pujilah Tuhan atau memuliakan Tuhan. Bersama dengan Rasul Paulus, Timotius mewartakan Injil ke berbagai daerah. Timotius disebut sebagai penerima dua surat-surat dari Rasul Paulus, yaitu surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius. Santo Timotius diangkat menjadi uskup di Efesus pada abad pertama dan meninggal sekitar tahun 97 Masehi sebagai martir. Santo Titus berasal dari Antioquia. Ia adalah rekan kerja Rasul Paulus. Titus, seorang Yunani yang menjadi pengikut Kristus. Arti kata Titus dari kata Latin Tatius, yang berarti besar, penengah, dan murah hati. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa Titus adalah rekan sekerjanya bagi mereka. Titus adalah murid Paulus yang murah hati dan giat. Maka kepadanya Rasul Paulus memberikan banyak misi untuk mewartakan Injil. Ia diutus ke Korintus untuk membantu mengumpulkan sumbangan bagi orang-orang Kristen di Yudea yang berkekurangan. Santo Paulus mengangkat Titus sebagai uskup di Pulau Kreta hingga akhir hayatnya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan juga merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Kalau kamu masuk suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salamu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita semua. Kita berdoa ya, karena sering hujan,
semoga tidak banjir. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di Kuskupan Agung Jakarta, setiap perutusan yang diberikan oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal selalu ditempatkan dalam kerangka hidup komunitas. Maka di tiap-tiap paroki normalnya ada rekan imam. Pernah suatu kali saya menjalani perutusan di tanah Papua seorang diri. Dan Bapak Uskup mengatakan, karena memang saat itu situasinya sulit sekali. Dan beliau berjanji selalu akan mengirimkan imam-imam untuk berkarya di tanah misi. Luar biasa Bapak Uskup kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perutusan 70 murid dan mereka diutus berdua-dua. Mengapa berdua? Inilah komunitas, partner, tim teman seperjalanan dalam perutusan. Komunitas membuat pewartaan Injil semakin luas dapat tersiarkan, membuat pelayanan dapat saling melengkapi, memperkaya, dan saling mengisi. Maka benarlah sebuah satir yang juga menjadi nama sebuah grup band, yakni Superman is Dead. Karena yang Yesus kehendaki sejak semula bukanlah pelayanan one man show macam organ tunggal, macam Superman ya. Namun perutusan 70 murid berdua-dua sebagai super team, sebagai teman seperjalanan dan teman untuk menunaikan perutusan bersama. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, yuk kita terlibat, ambil bagian dalam komunitas-komunitas umat basis di lingkungan-lingkungan kita. Yuk kita semakin hidup bersaudara lagi di dalam komunitas-komunitas kita. Sebab tidak ada lagi yang namanya Superman, yang ada adalah super team. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.